Reaksi keras dari masyarakat Yogyakarta ini sesuai dengan judul kita pemirsa, Ade Armando bikin murka warga Yogyakarta. Lantas bagaimana kelanjutannya dan bagaimana respon dari partai, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan berdialog bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Ketua DPW PSI dari DIY, Bapak Kamarudin. Pak Kamarudin, selamat malam. Dan juga sambil kita masih menunggu, bergabung juga yaitu selaku pelapor Bapak Prihadi Beni dari Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan juga bergabung langsung di studio TV One sudah ada pakar hukum pidana kita, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, saya terlebih dahulu ke Pak Beni ya selaku pelapor. Jadi sejauh ini sudah sampai mana pelaporan ini dan persisnya seperti apa dilaporkannya, atas dasar apa dan bagaimana prosesnya sejauh ini? Jadi kami melihat ada indikasi Ade Armando ini melakukan provokasi ke mahasiswa untuk mempermasalahkan keistimewaan Yogyakarta yang sudah diakui oleh undang-undang, gitu ya. Sehingga tentu ini menjadi satu masalah. Sementara bagi kami sebagai masyarakat Jogja sendiri tidak pernah mempermasalahkan status kami, pemerintahan kami yang memang dari awal adalah kerajaan. Dan kemudian bergabung di Indonesia menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Oke, dan sejauh ini artinya Ade Armando ini dilaporkan atas ujaran kebencian, betul Pak? Iya, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke, kita tahu Pak, sebelumnya juga Ade Armando sudah mengemukakan atau membuat pernyataan maaf, bahkan baru-baru ini juga dari Partai Solidaritas Indonesia juga sempat sowan begitu ya, langsung untuk meminta maaf. Bagaimana respon dari pelapor mengenai hal ini? Ya, untuk permintaan maaf ya diterima, namun kan proses ini tetap harus jalan. Apalagi kami melihat ada indikasi permintaan maaf itu tidak tulus karena terbukti dengan adanya WhatsApp yang beredar dari Ade Armando terkait Jogja yang tentu ini akan kami tindak lanjuti dengan proses hukum. WhatsApp seperti apa Pak? Boleh diperjelas maksud WhatsApp-nya berbentuk seperti apa? Mungkin saya bacakan ada WhatsApp tentang yang dihadapi Ade Armando ini adalah kaum biadab, gitu ya. Sehingga kami warga Jogja tentu merasa tersinggung dianggap sebagai kaum biadab. Ini WhatsApp beredar di mana? Apakah ini memang terbukti dari Ade Armando sendiri yang menyebarkan WhatsApp tersebut atau ini beredar tanpa diketahui sumbernya, Pak? Iya, jadi WhatsApp itu sumbernya valid dari teman kami yang satu grup dengan Ade Armando. Oke, baik. Kita selanjutnya ke Mas Heri. Mas Heri, ini kan jelas ya bahwa dari aliansi sendiri ini akan melaporkan Ade Armando ini dari ujaran kebencian. Apakah ini memang bisa masuk dan bisa berujung pidana, betul? Ya, perlu kita ingatkan dulu ya, pelaporan terhadap yang bersangkutan kan bukan sekali ini saja. Sudah berkali-kali dan sampai sejauh ini belum ada yang sampai naik ke proses hukum sampai ke persidangan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Jogja, kita bisa pahami bahwa bicara tentang politik dinasti ini kan kita bicara tentang dampaknya apa bagi pemerintahan Jogja itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat akibat dari perkataan ini memiliki muatan positif atau negatif itu terlebih dahulu. Untuk mengatakan ini sebagai perbuatan pidana, biasanya lebih kepada kita melihat dari segi filsafat bahasanya dulu. Ada istilahnya ilokusi, perlokusi, dan juga lokusi. Lokusi itu bicara tentang niatnya ketika menyampaikan bahasa tersebut untuk dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang katakanlah apa yang dibicarakan itu menjadi respon dari mereka yang mendengar. Nah, respon tadi itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, sehingga kita akan kembali juga bahwa
perkataan dari politik dinasti itu muatannya negatif atau positif. Sejauh ini yang kita pahami itu kan politik yang dianggap adalah suatu regenerasi berkaitan dengan keturunan yang untuk menguasai suatu katakanlah tatanan politik gitu ya. Nah ini kan kalau saya memandangnya dari sudut pandang ini tidak suatu hal yang positif begitu ya, suatu hal yang sifatnya negatif. Dari undang-undang sendiri kan memang sudah mengatur ya bahwa ini adalah daerah istimewa. Ya. Betul, secara undang-undangnya sebenarnya sudah ada. Nah, yang juga tidak disampaikan secara utuh oleh yang bersangkutan adalah bahwa ketika bicara politik dinasti sekalipun, kalau memang itu dimaknai demikian oleh yang bersangkutan, itu kan ketentuannya bukan lagi diatur dalam undang-undang, Mbak Alika, tapi lebih kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam bab 6 pemerintahan daerah terkait dengan pasal 18B itu menyatakan negara mengakui kok yang namanya keistimewaan dalam satu pemerintahan daerah tadi. Maka sekali lagi tidak ada yang salah. Nah, ketika kita kaitkan dengan kasus ini sendiri, pernyataan dari yang bersangkutan ini kan muncul ketika ada demo mahasiswa kalau saya tidak salah ya, kaitan dengan politik dinasti. Kalau sampai ada demo yang turun ke sana berkaitan dengan isu tadi, berarti itu hal yang tidak baik. Negatif berarti. Nah, mengapa kemudian hal itu kemudian dikaitkan dengan pemerintahan di Yogyakarta? Nah, ini yang menurut saya mendasari alasan dari teman-teman di Yogyakarta merasa bahwa yang disampaikan tadi itu tendensinya adalah penghasutan, memecah belah. Karena kalau saya tidak salah mencatat, bukan hanya pelaporan ini menggunakan Undang-Undang ITE ya, tapi juga ada KUHP di sana, ada pasal 309, 390 dan juga ada pasal 160 yang digunakan dalam konteks ini. Nah, sekali lagi ini kemudian jadi bagian dari kerja penyidikan. Apakah kemudian penyidik berani untuk meneruskan kasus ini berdasarkan bukti yang ada tentunya. Karena sekali lagi tadi di awal saya sudah sampaikan beberapa kali laporan terhadap yang bersangkutan kan selama ini tidak pernah. Kita akan tunggu bagaimana kemudian prosesnya. Tapi yang seperti dikatakan oleh Mas Heri, Ade Armando ini memang dari pelapor sendiri ada tendensi negatif dari pernyataan dari Ade Armando. Kita akan mengetahui juga bagaimana respon dari partai. Sudah bergabung bersama kami secara virtual Ketua DPW PSI DIY, Mas Kamarudin. Mas Kamarudin sudah bergabung bersama kami? Ya, siap Mbak, sudah. Ya, Mas, ini kan Ade Armando ini sudah dilaporkan ya. Ini sudah ada Pak Beni juga selaku pelapor. Jadi respon dari partai seperti apa atas pelaporan ini? Ya, kami kan kalau memang ada melapor terkait dengan masalah atau terkait dengan pernyataan Ade Armando, itu kan kewenangan pihak kepolisian. Dan pelapor juga kan diberikan kewenangan juga. Ya, setiap warga negara itu mempunyai hak juga apabila ada dugaan-dugaan yang terkait dengan pelanggaran hukum, silahkan menempuh upaya hukum. Ya, kami dari DPW PSI DIY ya pada prinsipnya menghargai dan menghormati ya terkait dengan keistimewaan DIY yang itu adalah perintah konstitusi ya pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 kemudian diijawantahkan dengan undang-undang keistimewaan ya. Pada prinsipnya ya seperti Aceh, seperti Papua ya, seperti DIY ini memang ya pendelegasian dari konstitusi ya. Konstitusi kita memberi ruang untuk itu bahwasanya daerah-daerah yang mempunyai kekhususan itu memang diberikan hak-hak khusus atau istimewa melalui undang-undang. Saya kira itu. Oke. Dari PSI apakah akan mungkin memberikan pendampingan hukum atau sejauh ini memang menyerahkan ya sudah perkara ini diselesaikan langsung oleh Ade Armando karena ini pernyataan pribadi dari dirinya? Karena ini adalah persoalan pribadi ya kita berharap ya Pak Ade juga ya bisa saya kira bisa membela diri ya pada institusi yang dilapor oleh pelapor tersebut. Kami DPW PSI DIY ini lagi fokus ya memenangkan pemilu ya dan juga kita ya sudah berkoordinasi ya berkomunikasi melalui ketua umum Bro Kaisang Pangarep dan juga Sekjen PSI bahkan sudah menemu Karso Dalem ya
memberitahukan terkait dengan isu ini. Bahkan dari Ngarso Dalem sendiri ya sudah memaafkan ya, juga dari Ngarso Dalem sendiri sudah supaya masalah ini jangan diperpanjang lagi. Tapi memang ini kan ini ya tahun politik ya, ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang terus menggoreng ya isu ini. Dan kami dari PSI ya tetap kepada penyataan semula bahwasanya keistimewaan DIY ini adalah merupakan juga proses sejarah yang panjang ya. Kenapa kemudian daerah istimewa Yogyakarta diberi kewenangan yang istimewa melalui Undang-Undang Keistimewaan DIY. Saya kira itu. Oke. Sempat ada informasi juga bahwa Kaesang Pangarep ini juga memberikan ultimatum untuk mempersilahkan Ade Armando ini bisa keluar juga dari Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana kemudian respon langsung dari Ade Armando? Tapi bisa dijawab usai jeda, Mas. Nanti kita akan kembali usai jeda, pemirsa.